Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Praitno sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Yang kami banggakan teman-teman kelas Psikologi Pendidikan PK6B. Perkenankan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai intelijensi, faktor yang mempengaruhi dan pengukurannya, dengan saya sendiri Toha Muhtar dan rekan saya Anissa Nuristiqomah. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna karena diberikan daya, rasa dan juga karsa yang memungkinkan untuk berkembang dan berbuat sesuatu yang besar. Kekuatan berpikir itulah yang disebut dengan intelijensi. Intelijensi juga dapat dipahami sebagai kemampuan yang bersifat umum dalam penyesuaian terhadap suatu masalah. Faktor intelijensi ini sangat mempengaruhi prestasi belajar seorang siswa. Dari latar belakang tersebut, dirumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa sih pengertian intelijensi? Kemudian faktor yang mempengaruhi intelijensi, dan yang terakhir, bagaimana pengukuran intelijensi. Nah, yang pertama adalah pengertian intelijensi. Intelijensi berasal dari kata intellectus dan intelligentsia atau intelliger. Dalam bahasa Latin artinya memahami. Intelijensi ialah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, beradaptasi dengan situasi-situasi yang baru atau beragam, termasuk diantaranya kemampuan untuk belajar atau kapasitas untuk menerima materi pelajaran. Faktor intelijensi ini sangat mempengaruhi prestasi belajar seorang siswa. Biasanya, anak yang memiliki intelijensi yang tinggi akan memiliki prestasi di kelasnya. Sebaliknya, siswa yang intelijensinya rendah memiliki prestasi belajar yang rendah. Namun, bukan tidak mungkin jika siswa dengan intelijensi rendah memiliki prestasi belajar yang tinggi, ataupun sebaliknya. Pembahasan selanjutnya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap intelijensi. Ada beberapa teori yang membahas mengenai faktor yang mempengaruhi intelijensi, diantaranya teori daya, teori dwifaktor, teori multifaktor, dan teori kelompok. Di dalam teori daya, secara spesifik menyebutkan ada 2 faktor yang berpengaruh terhadap intelijensi, yaitu kebaikan tingkah laku cerdas yang biasanya dinyatakan sebagai suatu aktivitas yang efektif dan efisien, serta jumlah perilaku yang dikuasai. Kemudian, dalam teori dwifaktor juga secara spesifik menyebutkan ada 2 faktor yang mempengaruhi intelijensi, yaitu faktor G yang merupakan bawaan dari lahir yang sifatnya umum, dan faktor S yang merupakan hasil belajar yang sifatnya khusus atau spesifik atau tertentu. Kemudian ada teori multifaktor. Di dalam teori ini menyebutkan ada banyak faktor-faktor kecil yang yang berpengaruh terhadap intelijensi, di mana faktor-faktor kecil tersebut membentuk suatu hubungan stimulus dan respon. Nah, di dalam teori ini juga menyebutkan bahwa tidak ada kecerdasan umum, melainkan hanya ada kecerdasan khusus. Kemudian hubungan antara S dan R, ketika semakin banyak hubungan antara faktor S dan R, maka kecerdasan seseorang atau intelijensi seseorang semakin meningkat. Begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir ada teori kelompok faktor, di mana teori ini merupakan gabungan antara teori faktor dan teori multifaktor. Dalam teori kelompok faktor disebutkan ada 7 faktor yang berpengaruh terhadap kecerdasan seseorang atau intelijen seseorang, yaitu komprehensi verbal, kelancaran bahasa, kemampuan dalam perhitungan dan sistem bilangan, lalu manipulasi visual, kemampuan mengingat, persepsi benda, dan penalaran umum. Pembahasan selanjutnya mengenai pengukuran intelijensi. Ada 3 tipe intelijensi. Yang pertama
IQ atau Intelligence Quotient atau kecerdasan kognitif. Kecerdasan kognitif ini diawali dari munculnya suatu tes yang disebut tes Binet yang dikembangkan oleh Alfred Binet. Pada awalnya, tes ini digunakan untuk mengidentifikasi anak-anak yang tidak mampu belajar di sekolah. Tes ini tersusun atas 30 pertanyaan mulai dari kemampuan menyentuh telinga hingga mendefinisikan konsep abstrak. Dalam tes ini, pengukurannya melalui konsep mental age atau usia mental, yaitu suatu level pengembangan mental individu yang berkaitan dengan kemampuan lain. Kemudian seiring berjalannya waktu, pengukurannya pun berkembang. Pada tahun 1910, terciptalah suatu konsep yang disebut Intelligence Quotient atau IQ, di mana IQ ini merupakan hasil dari usia mental atau mental age dibagi dengan usia kronologis atau chronological age. Dapat dituliskan sebagai IQ sama dengan MA/CA dikali 100. Selain itu, ada juga tes skala Wechsler, di mana tes ini dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada WPPSIR yang diperuntukkan untuk anak usia 4 hingga 6,5 tahun. Kemudian ada WISCR yang diperuntukkan untuk anak usia 6 hingga 16 tahun dan WAISR yang diperuntukkan untuk orang dewasa. Tipe intelijensi selanjutnya adalah kecerdasan emosi, di mana kecerdasan emosi ini dapat diukur dari kemampuan seseorang untuk mengenali emosi dirinya, di mana pengenalan terhadap emosi ini berkaitan dengan kesadaran diri, tenggelam dalam masalah, dan pasrah. Jadi ketika seseorang telah mengalami beberapa sikap tersebut, maka ia telah memiliki perkembangan emosi yang baik. Kemudian kemampuan selanjutnya adalah kemampuan dalam mengelola emosi. Seseorang yang memiliki kemampuan mengelola emosi yang baik, maka ia akan mampu menenangkan kekacauan-kekacauan yang dialaminya sehingga mampu bangkit dari hal buruk yang dialaminya. Lalu kemampuan yang ketiga adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Kemampuan ini berkaitan dengan pengendalian hati, pengendalian dorongan hati, kemudian kekuatan berpikir positif dan optimisme, di mana seorang yang mampu memotivasi dirinya dengan baik, maka ia akan cenderung lebih produktif dan lebih efektif dalam hal-hal yang dikerjakannya. Selanjutnya ada kemampuan mengenali emosi orang lain, di mana kemampuan ini sering juga disebut sebagai empati. Keterampilan ini merupakan keterampilan dasar seorang dalam bergaul di masyarakat. Ketika seseorang mampu dengan baik mengenali emosi orang lain, maka ia akan mudah bergaul di lingkungannya. Kemudian, dalam kecerdasan emosi ini ada kemampuan yang terakhir, yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain. Kemampuan ini berkaitan dengan kepemimpinan seseorang, popularitas, dan hubungan antar pribadi manusia. Kemudian tipe intelijensi yang terakhir adalah kecerdasan spiritual, di mana kecerdasan spiritual ini dapat ditandai dari kemampuan seorang untuk menghargai dirinya sendiri maupun orang lain, memahami perasaan terdalam orang-orang di sekeliling, dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Aktualisasi dari kecerdasan spiritual ini adalah manusia dengan perannya sebagai hamba dan manusia sebagai khalifah di bumi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.